mempersatukan kita menjadi alat kerajaannya. Dia memberikan semua yang percaya sehati, muliakan namanya. Di sini Tuhan bersatukan kita menjadi
Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur karena pada pagi hari ini boleh mengadakan kebaktian syukur ulang tahun GKKA Indonesia Jemaat Surabaya yang ke-68. Semua karena anugerah dan penyertaan Tuhan semata-mata atas gereja kita. Karena itu mari jemaat yang dikasihi Tuhan, datanglah ke hadapan Tuhan yang telah setia kepada kita. Sebab Tuhan sudah menegakkan tahtanya di surga dan kerajaannya berkuasa atas segala sesuatu. Pujilah Tuhan, hai buatan tangannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Kebaktian syukur kita pada hari ini didirikan atas sebuah kebenaran bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta semesta alam dan isinya, didasarkan pada Kristus Sang Kepala Gereja dan dimampukan oleh Roh Kudus Sang Penolong umatnya. Maka turunlah atas kita sekalian berkat, kekuatan dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal. Amin. Terpujilah nama Yesus. Mari beri hormat kepadanya. Terpujilah nama Yesus, malaikat bersujud, sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Sembahkan mahkota mulia, beri hormat padanya. Semua yang ditebuskannya bersyukur bersujud. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Anugerahnya selamatkanku, beri hormat padanya. Hormat padanya. Hormat padanya, Kristus Sang Raja. Kristus Sang Raja. Beri hormat. Beri hormat, beri hormat. Beri hormat padanya. Hormat padanya, Kristus Sang Raja. Kristus Sang Raja. Beri hormat. Beri hormat, beri hormat. Bangsa-bangsa di dunia berhimpun bersujud, pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Pandanglah hormat mulianya, beri hormat padanya. Marilah kita menaikkan pengakuan dosa kita sesuai dengan panduan litani ini. Kita bersama-sama berdoa. Bapa yang bertata di surga, kami datang dengan kepala tertunduk di hadapan-Mu. Kami mengaku bahwa kami terlalu sering lupa bahwa kami adalah milik-Mu. Berulang kali kami menjalani hari-hari sesuai dengan keinginan hati kami sendiri. Dan kami gagal untuk menghidupi iman kami sebagai anak-anak-Mu. Kami lupa bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Kami lupa bahwa Engkaulah kepala dan pemilik gereja ini. Kami lupa bahwa kami seharusnya hidup
bagi Engkau saja. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa. Kami mohon Roh Kudus memberi kami kekuatan, agar kami teguh menyatakan iman lewat langkah kami setiap hari. Kami mohon Engkau memberi kami pikiran yang jernih, agar kami dapat memahami firman-Mu dan menghidupinya. Raihlah kami ke pelukan-Mu setiap saat. Genggam kami agar langkah kami teguh. Kuasai kami untuk melakukan kehendak-Mu, agar di dalam hidup kami, di dalam keluarga dan gereja ini, kami senantiasa menjadi anak-anak-Mu seperti yang Engkau kehendaki, sehingga nama-Mu dikenal oleh setiap insan yang kami temui, dan perbuatan-Mu disaksikan oleh dunia ini. Kami memohon semua ini di dalam Yesus Kristus, yang oleh darah-Nya telah menyucikan dan menebus kami. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus sucikan aku, darah
Terpujilah Allah dan Bapa kita, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Tinggikan namanya, hai umat pilihan Allah, besarkan namanya yang ajaib, dialah Kristus, Tuhan dan Raja atas kita. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipilihkan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak dipilihkan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Kristus Yesus Sang Raja Mulia adalah perlindungan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dialah tempat berlindung kita yang teguh di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu.
berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Dialah tempat perlindungan kita. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dialah gunung batu yang tetap, Tuhanlah perlindungan kita. Ya gunung Batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kristus Sang Raja, Sang Gunung Batu Perlindungan juga adalah berkat terindah yang dikaruniakan Allah. Mengenal dan bergantung kepada firman-Nya adalah anugerah terbaik dalam hidup ini. Dalam gelapnya malam, bintang menggambarkanmu. Badai fajar, rahmat-Mu datang bagiku. Dengan nyanyianku, ku nyatakan pujianku. Ku muliakan keindahan-Mu selalu. Berkat terindah bagiku, mengenal Tuhanku Yesus. Berkat terindah bagiku, hidup bersandar-Mu Yesus. Lewat gunung lembah, Dia sertaku selalu. Ku tahu berkat Tuhan bagiku.在无数对黑夜里，我有信心活出你，你的恩典和真心让我深深地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能认识主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走在高山路，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。
sertaku selalu. Ku tahu berkat Tuhan bagiku. Shalom saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk mengingat dan merayakan kasih setia-Nya. Secara khusus kita merayakan ulang tahun gereja GKKA Arjuno ini. Kita bersyukur untuk campur tangan Tuhan yang luar biasa atas gereja ini. Dan tiap kali kita merayakan ulang tahun sebuah gereja, maka kita selalu ada di sebuah persimpangan, atau lebih tepatnya adalah di antara dua ketegangan. Kalau kita melihat ke belakang, maka kita bisa mensyukuri begitu banyak anugerah Tuhan, begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan along the way up to this point. Tapi kita juga menyadari ketika kita melihat keadaan kita sekarang, keadaan kita masih jauh dari yang disebut sempurna. There is no a perfect church on earth. Tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Bahkan banyak orang bilang gereja mula-mula adalah gereja yang sempurna. Itu adalah konsep yang salah luar biasa. Karena kalau kita perhatikan di jemaat mula-mula pun ada pertikaian di Kisah Rasul pasal 6 antara janda yang berbudaya Ibrani dan berbudaya Yunani. Ada perselisihan masalah bantuan sosial. Juga kita melihat ada kemunafikan di sana, ada cerita Ananias dan Safira. Bahkan kalau kita membaca, kita juga tahu bahwa ada Paulus dan Barnabas yang berdebat begitu rupa. Kita menyadari tidak ada gereja yang sempurna. Karena itu kita hanya bisa mengupayakan bersandar pada anugerah Tuhan, supaya setiap gereja di mana Tuhan menanamkan kita di situ menjadi gereja yang semakin sempurna. Dan untuk itu mari kita berdoa bersama-sama, memohon Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita dan mengarahkan kita semua, terutama kita sebagai gereja, kumpulan orang percaya, supaya kita semakin mengerti maksud Tuhan bagi kita, dan supaya gereja kita terus bertumbuh menjadi gereja yang sehat, terus bertumbuh ke arah Kristus. Dan mari kita berdoa menyiapkan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan memberi kami kesempatan untuk berdiam diri, merenungkan semua karya Tuhan yang ajaib di dalam gereja ini, di dalam pekerjaan-Mu, di dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya ada banyak ups and downs yang sudah dijalani oleh gereja ini. Kami percaya ada banyak suka duka yang sudah mewarnai perjalanan gereja ini. Tetapi kami percaya di tengah situasi apapun, Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur kami bisa mengatakan tidak peduli jalan seperti apa yang kami lalui, yang penting dengan siapa kami berjalan, yaitu dengan Yesus Kristus, Gembala Agung kami. Dan inilah kami semua hari ini Tuhan, merayakan kesetiaan, penyertaan-Mu, keajaiban-Mu, kedaulatan-Mu atas gereja ini. Dan kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami secara khusus, menggugah hati setiap kami, jemaat, setiap penatua, setiap hamba Tuhan, supaya kami digairahkan kembali oleh Injil Yesus Kristus, dan supaya kami bersemangat sebagai gereja untuk terus bertumbuh menuju ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menenangkan hati kami, meneduhkan pikiran kami, supaya kami bisa mendengarkan suara Tuhan dengan lebih jelas. Kami sungguh berdoa, kiranya hati-Mu disenangkan dan nama-Mu dimuliakan. Kiranya Injil Yesus Kristus yang benar dan menyelamatkan diberitakan sejelas-jelasnya di antara kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, there is no a perfect church on earth. Tidak ada satu gereja pun yang sempurna di atas muka bumi ini. Kita semua di dalam proses menuju kesempurnaan. Nah, kita perlu tahu bagaimana kita bisa terus berproses di dalamnya. Karena kita sadar kita belum mencapai titik tujuan kita. Mungkin kita mengakui bahwa kita masih jauh ke arah sana. Dan mari kita bersama-sama belajar hari ini. Dan saya ingin membacakan dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan ayat
yang ke-11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Saya ulang baca sekali lagi. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan untuk hari ini. Nah, saudara, di dalam bagian ini Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kita sama-sama tahu di antara jemaat-jemaat yang ada, maka mungkin jemaat di Korintus selain jemaat di Galatia bisa disebut sebagai jemaat yang paling bermasalah. Mungkin kalau kita membaca surat 1 Korintus dengan teliti, maka kita punya alasan untuk banyak bersyukur. Karena mungkin gereja kita tidak seburuk gereja di 1 Korintus. Jadi kadangkala saya sebagai gembala sidang, ketika saya melihat carut marut di gereja, di tempat Tuhan meletakkan saya sebagai gembala senior, ketika saya mulai putus asa karena melihat mengapa gereja ini kadangkala menghadapi masa-masa stagnan, tidak bisa berkembang dengan cepat, maka saya kadangkala melihat di 1 Korintus. Dan saya bersyukur keadaan gereja saya jauh lebih baik daripada keadaan jemaat di Korintus. Tentu saja ini cara bersyukur yang sedikit membohongi dalam tanda kutip. Karena seharusnya kita ini tidak membandingkan dengan jemaat lain. Apalagi yang kita anggap di bawah mereka. Dan siapa kita berani membandingkan gereja kita dengan jemaat orang lain. Dalam hal ini adalah jemaat Paulus. Tapi anyway, kalau kita melihat secara umum, maka kita akan tahu bahwa jemaat di Korintus punya banyak persoalan. Mereka terlibat perselisihan dari pasal 1 sampai pasal 3. Mereka ada yang dari golongan Apolos, Kefas, Paulus. Di pasal yang keempat mereka malah menghakimi Paulus. Dan kemudian di pasal yang kelima dan pasal yang keenam kita melihat ada berbagai macam persoalan di sana. Ada bahaya percabulan di sana, ada orang saling sengketa satu dengan yang lain. Di dalam pasal yang ketujuh ada banyak konsep yang keliru tentang kekudusan hidup, tentang pernikahan. Jadi kalau kita melihat gereja ini dan meneruskan baca misalnya di pasal 8 sampai 10 ada persoalan tentang makan persembahan berhala, orang yang merasa dirinya tahu teologinya hebat, tidak mau peduli dengan orang lain. Di pasal 11 ada persoalan tentang ketidakteraturan di dalam berjemaat, tingkah laku laki-laki dan perempuan berbeda, terbalik semua norma yang ada. Di pasal 12 sampai 14 terjadi kerisuan, terjadi perselisihan gara-gara karunia rohani. Dan di pasal yang ke-15 juga ada ajaran sesat yang masuk, filsafat dunia yang masuk, sehingga sebagian jemaat tidak lagi percaya pada kebangkitan tubuh. Jadi ada banyak masalah. Hampir tiap pasal di surat ini Paulus memang sedang membahas persoalan yang sedang dihadapi oleh jemaat Korintus. Nah, di dalam teks yang kita baca tadi, Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus di tengah perselisihan yang ada, di tengah orang-orang mengatakan aku dari golongan Apolos, aku dari golongan Paulus. Paulus menasihati mereka dengan cara yang objektif. Dia tidak memihak siapapun. Dia tidak menyalahkan siapapun. Jadi dia tidak menyalahkan Apolos, dia juga tidak menyalahkan dirinya sendiri. Dia mencoba untuk bersikap netral dan objektif. Karena dia tahu ini situasi yang sangat dilematis sekali, situasi yang sangat sensitif sekali, situasi yang sangat kontroversial. Saya sudah berapa kali saudara berada di tengah situasi seperti itu. Dan bahkan kalau saya bisa mengatakan beberapa kali saya melayani di beberapa gereja, saya diminta untuk membantu pelayanan di sana. Saya mendapati paling sedikit 2 kali saya ditempatkan Tuhan sebagai orang yang baru di tengah sebuah jemaat
yang sedang berselisih, yang sedang ada masalah. Paling tidak 2. Sebetulnya beberapa kali selama saya mahasiswa praktek, juga Tuhan sudah tempatkan saya di gereja yang bermasalah. Saya praktek 2 bulan di satu gereja, saudara, benar-benar luar biasa. Tidak rukun satu dengan yang lain. Setelah ibadah bahkan pendetanya dimaki-maki dan seterusnya. Tidak ada gereja yang sempurna. Tapi setiap gereja harus menuju kepada kesempurnaan. Dan hari ini kita akan belajar. Kita akan belajar bersama-sama. Tidak peduli keadaan kita seperti apa, kita membutuhkan 3 hal ini. Kalau ingin gereja ini semakin bertumbuh terus ke arah Kristus, semakin menyerupai apa yang Kristus inginkan, maka kita membutuhkan 3 hal ini. Yang pertama adalah kita membutuhkan orang-orang yang melayani sesuai karunia-Nya. Orang-orang yang melayani sesuai kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Saya bacakan ulang untuk Bapak Ibu Saudara. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga tadi, Paulus berkata seperti ini di ayat yang ke-10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Jadi Paulus mengatakan sesuai dengan kasih karunia Allah yang diberikan Allah kepadanya, maka Paulus itu telah meletakkan dasar. Bukan berarti Paulus itu merasa dirinya adalah yang paling berjasa di antara semua orang yang pernah melayani di Korintus. Jelas bukan itu maksud Paulus. Di ayat-ayat sebelumnya Paulus sudah mengatakan kok bahwa dia itu menanam, Apolos menyiram. Tapi yang paling penting adalah Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi sebetulnya Paulus tidak bermaksud mengatakan bahwa dia itu yang paling penting karena dia telah meletakkan bagian yang penting, yaitu fondasi dari sebuah bangunan. Tidak, bukan itu maksud Paulus. Maksud Paulus adalah memang Tuhan telah memanggil dia secara khusus untuk melayani di tempat di mana Injil belum diberitakan. Dia memang dipanggil Tuhan untuk orang-orang yang tidak mengenal Allah, untuk bangsa non-Yahudi. Dan itulah panggilan yang dia terima dari Allah sejak dia pertama kali bertobat. Dan Tuhan terus-menerus meneguhkan panggilan itu kepada Paulus. Jadi dia tahu bahwa hampir semua tempat yang dia pernah kunjungi sebetulnya adalah tempat-tempat yang dia rintis dari awal. Termasuk pada waktu dia datang di kota Korintus. Pada waktu itu belum ada orang percaya yang merintis tempat di Korintus. Dan Pauluslah yang merintis pertama kali. Dengan semua susah payah penganiayaan yang dia jalani, dia hadapi di awal. Sampai Tuhan malam-malam perlu menjumpai Paulus dan berkata, jangan takut Paulus, karena umatku banyak di kota ini. Artinya banyak orang-orang pilihan Tuhan yang belum mendengarkan Injil di kota Korintus. Dan Paulus perlu untuk menjangkau mereka. Jadi Paulus bertahan memastikan bahwa Injil didengar oleh orang-orang pilihan sehingga akhirnya mereka diselamatkan. Paulus cukup lama tinggal di kota Korintus. Ada yang menduga mungkin sekitar 1 tahun 8 bulan Paulus ada di kota ini. Jadi dia yang pertama kali ada di kota Korintus. Sehingga di dalam metafora yang dia pakai di pasal yang ketiga dari surat 1 Korintus, dia menempatkan dirinya sebagai orang yang pertama. Bukan orang yang utama, tapi orang yang pertama. Misalnya tadi saya sudah singgung bahwa dia yang menanam, Apolos yang menyiram. Jelas memang dari sisi waktu, Apolos datang setelah Paulus. Dengan semua kelebihan Apolos, bagaimanapun kasih karunia Tuhan, panggilan Tuhan untuk Apolos bukan merintis jemaat seperti panggilan Tuhan kepada Paulus. Jadi Paulus bisa mengatakan dia yang menanam, Apolos yang menyiram. Nah, begitu metaforanya berubah dari pertanian menuju ke arsitektur bangunan, konstruksi bangunan, maka Paulus sangat wajar kalau menempatkan dirinya itu sebagai orang yang meletakkan fondasi. Sangat wajar sekali, karena itulah panggilan Tuhan untuk Paulus.
Nah, saudara, ini memberitahu kita bahwa sebuah gereja itu akan mampu bertumbuh dengan baik kalau masing-masing kita memahami kasih karunia Tuhan apa di dalam hidup kita dan kita memainkan peranan sesuai dengan kasih karunia itu. Saya percaya bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, minimal dia akan memiliki satu karunia rohani. Dan itu diajarkan oleh Paulus di surat yang sama, yaitu di dalam pasal yang ke-12, saudara, ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, maafkan, ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Paulus berbicara tentang roh yang sama yang memberikan kepada tiap-tiap orang satu karunia rohani untuk kepentingan bersama. Jadi masing-masing orang minimal mendapatkan satu. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana gereja akan bertumbuh dengan baik kalau setiap jemaatnya sadar karunia apa yang Tuhan beri kepada mereka dan mereka memainkan peranan itu di dalam gereja maupun di luar gereja. Cuma sayangnya ada berapa banyak jemaat yang hanya menjadi penonton saja. Kalau menjadi penonton masih lumayan, saudara. Seringkali ada banyak yang menjadi pengacau dan pengkritik di dalam gereja. Selalu ada saja yang dia kritik. Dan saya berapa kali menemukan orang yang semacam itu, saudara. Tidak pernah puas dengan ibadah. Ada kesalahan besar dia tahu, kesalahan kecil dia tahu. Orang lain merasa ibadahnya sudah bagus. Selalu saja ada yang dia cacati. Selalu ada. Yang orang lain itu tidak perhatikan, dia perhatikan. Nah, biasanya kalau ada orang-orang yang semacam itu, saya biasanya mengatakan begini, Pak, mata Bapak ini tajam ya untuk melihat sesuatu. Mungkin Tuhan memanggil Bapak atau Ibu untuk melayani di bidang ibadah, karena tidak ada orang yang secermat itu. Jadi mau nggak Bapak atau Ibu bergabung dengan tim ibadah, memajukan tim ini? Kalau orang itu sungguh-sungguh punya talenta dan beban di ibadah, biasanya dia menjawab, oh mau Pak, oke Pak, saya memang terbeban untuk itu. Tapi ada juga orang yang memang cuma kerjaannya mencaci maki, mencerca, mencacati pekerjaan orang lain, mengkritik, mengecam pekerjaan orang lain. Tapi dia sendiri kalau dilibatkan tidak mau. Nah, saya membayangkan seandainya setiap jemaat, bayangkan saja saudara, di satu gereja ada berapa jemaat? Ada ratusan jemaat, saudara. Kalau masing-masing punya satu karunia dan mereka pakai untuk pelayanan di gereja dan di luar gereja, maka saya yakin gereja akan berkembang. Tapi tampaknya bukan itu yang terjadi di banyak gereja. Kenapa? Karena jemaat kurang menyadari karunianya. Yang sudah menyadari karunianya juga kurang bisa menggunakannya. Ada yang menggunakannya tapi tidak sesuai dengan karunianya. Mereka ingin menjadi seperti orang lain. Padahal kita tahu panggilan Tuhan untuk masing-masing orang berbeda. Jadi kalau mau sebuah gereja bertumbuh, yang pertama adalah setiap orang memainkan peranan sesuai karunianya masing-masing. Setiap orang memainkan peranannya sebagai orang yang dipanggil secara khusus sesuai dengan karunia-Nya masing-masing. Yang kedua, saudara, rahasianya adalah kalau gereja itu memiliki fondasi yang benar. Kalau gereja itu memiliki fondasi yang benar. Paulus mengatakan begini di ayat 10, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Paulus mengatakan aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar. Dan dasar yang diletakkan oleh Paulus ini siapa? Atau apa dasarnya? Mari kita lihat di ayat yang ke-11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Paulus mengatakan bahwa dia adalah ahli bangunan, atau kata yang dipakai adalah arsitek kalau di dalam bahasa Yunani. Tapi kita perlu tahu bahwa pekerjaan arsitek dulu dengan sekarang berbeda. Kalau sekarang arsitek itu kerjaannya lebih ke arah menggambar denah ruangannya. Tapi zaman dulu namanya arsitek, dia mengerjakan semuanya dari gambar sampai pembangunan sampai selesai. Itu kata arsitek di zaman dulu. Nah, Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang arsitek
yang cakap. Bahasa Indonesia menerjemahkan cakap, kalau di dalam bahasa Yunani kata yang dipakai itu adalah berhikmat, sophos, sophia, dari kata sophia, dari kata benda sophia yang berarti hikmat. Tapi kata sifat yang muncul di sini adalah sophos, dan Paulus sudah memakai kata sophos atau sophia beberapa kali di pasal yang pertama. Paulus mengatakan bahwa dia memberitakan Kristus saja, bukan hikmat dunia. Kata hikmat di sana memakai kata sophia, dan Paulus mengatakan Allah di dalam sophia dia, di dalam hikmatnya Allah telah memalukan orang-orang dunia yang berhikmat, yang sophos. Paulus mengatakan bahwa dia adalah seorang arsitek yang cakap, yang berhikmat, itu bukan karena dia lebih baik daripada rasul-rasul yang lain. Dia berhikmat karena dia tahu sebetulnya hikmat yang sejati adalah Kristus. Dia tahu persis bahwa hikmat yang sejati itu bukan filsafat-filsafat dunia pada waktu itu yang menarik perhatian banyak orang. Bukan berarti kita anti terhadap filsafat. Kita anti terhadap filsafat yang duniawi, yang konsepnya bertabrakan dengan firman Tuhan. Nah, Paulus mengatakan itu dengan jelas di pasal yang pertama. Saya bacakan untuk kita. Di pasal yang pertama, ayat yang ke-17, Paulus mengatakan, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Ini berarti dia lebih ke arah membangun fondasinya daripada membangun bangunannya. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Lalu ayat 23 saya bacakan dari pasal 1. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Ayat 24, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Jadi Paulus memberitakan salib saja. Dia tidak mau melibatkan diri, mengandalkan pada retorika filsafat kuno pada waktu itu yang banyak digandrungi oleh orang-orang pada saat itu. Paulus lebih mengandalkan salib Kristus dan salib saja. Dan dia mengatakan salib Kristus ini adalah hikmat yang sebenarnya. Kalau kita membaca terus pasal 1 sampai pasal 3, nanti Paulus menekankan bahwa hikmat yang sesungguhnya itu adalah salib Kristus. Nah, kalau kita kembali ke teks kita, ketika Paulus mengatakan bahwa dia adalah ahli bangunan yang berhikmat, maka bukan berarti Paulus lebih pintar daripada orang lain. Bukan. Maksud Paulus adalah dia seorang arsitek yang berhikmat karena dia telah meletakkan fondasi bangunan pada hikmat yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dia telah meletakkannya pada Injil Yesus Kristus. Betapa pentingnya Injil bagi Paulus. Sampai tadi dia mengatakan di pasal 1 ayat 17, Kristus memanggil aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil. Jadi lebih awal daripada baptisan. Memang Tuhan memanggil dia sesuai kasih karunia-Nya untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Bukan berarti Paulus tidak peduli dengan fase-fase kegerejaan berikutnya, tapi itulah panggilan Tuhan bagi Paulus. Dan kalau kita membaca di 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4, Paulus mengatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Kalau dalam bahasa Yunani bukan sangat penting, tetapi terpenting. Of first importance. Bahasa Inggris banyak yang menerjemahkan begitu. Jadi bukan sangat penting, bukan very important, tapi of first importance. Benar-benar yang paling penting. Yaitu bahwa Kristus telah mati sesuai kitab suci, yaitu bahwa Kristus telah bangkit pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah fondasi yang kuat bagi gereja. Mari kita terus memberitakan Injil, mengulang-ulang terus pada waktu kita memilih lagu. Pastikan lagu-lagu kita berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus.
Ketika kita berdoa, pastikan bahwa doa kita diwarnai oleh persandaran kita kepada kasih karunia Allah yang menerima kita apa adanya dan mengubah kita menjadi semakin serupa dengan juru selamat kita. Di dalam khotbah-khotbah kita, mari kita mengingat bahwa fokus khotbah itu adalah pemberitaan kematian dan kebangkitan Tuhan. Ketika kita berkomentar memimpin pujian, kita juga memastikan komentar kita diwarnai oleh Injil Yesus Kristus. Ketika kita ada di rapat-rapat, kita juga memastikan nilai-nilai Injil ada di sana. Ada belas kasihan di sana, ada penerimaan di sana, ada kesadaran bahwa kita semua adalah orang yang berdosa, tidak ada yang lebih baik satu dari yang lain. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, saya memikirkan dan membayangkan seandainya setiap gereja diwarnai dan dikuasai oleh Injil, maka gereja itu akan menjadi gereja yang cepat bertumbuh menuju kesempurnaan. Jadi yang pertama, kalau kita mau menjadi gereja yang terus bertumbuh, kita harus memainkan peranan sesuai dengan kasih karunia masing-masing orang. Yang kedua, kita harus meletakkan fondasi yang benar, yaitu Injil Yesus Kristus. Dan hanya Injil Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kita harus berani berkata bahwa Christ is enough. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, bagaimana sebuah gereja bisa bertumbuh menuju kesempurnaan, yaitu kalau setiap jemaat melayani dengan serius. Melayani dengan serius. Saya bacakan ulang pasal yang ketiga tadi, saudara. Di ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Saudara, penting bagi kita untuk melayani Tuhan, benar. Penting bagi kita untuk melayani sesuai karunia kita, benar. Tapi kita juga tidak boleh melupakan bahwa pada saat kita melayani Tuhan, kita harus melayani dengan penuh keseriusan dan kesungguhan. Jangan kita main-main dengan pelayanan kita. Kalau kita membaca ayat-ayat berikutnya, Paulus menggambarkan bahwa ada para pelayan yang membangun melayani gereja dengan sembarangan. Membangun dengan bahan-bahan yang tidak bermutu. Dari jerami, dari kayu, dari pasir. Tapi ada juga yang membangun dengan bahan-bahan yang kuat. Dari batu, dari emas, dari perak, dari semuanya yang kuat. Nah, saudara, bagaimana orang membangun di atasnya itu akan diuji dengan berbagai macam masalah. Akan diuji ketika gereja itu menghadapi begitu banyak persoalan. Disitulah kualitas pelayanan masing-masing orang akan terlihat. Kalau kita melayaninya tidak sungguh-sungguh, tidak secara serius kita melayani, kalau firman Tuhan yang diberitakan hanya dipersiapkan asal-asalan, kalau firman Tuhan yang disampaikan tidak disampaikan dengan mendalam, kalau pelayanan-pelayanan kita di dalam ibadah tidak kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, maka itu semua akan dinilai oleh Tuhan. Keselamatan memang tidak didasarkan perbuatan kita. Kita tidak berpartisipasi apa-apa di dalam keselamatan kita. Semua murni pemberian dari Tuhan. Tapi jangan lupa, saudara, setelah kita diselamatkan, Allah menyelamatkan kita untuk berbuat baik, untuk melayani Dia. Dan bagaimana kita menghidupi keselamatan kita, itu akan dinilai oleh Tuhan. Bagaimana kita melayani, Tuhan juga akan menilai kita. Nah, bayangkan saja, seandainya Tuhan datang sekarang, apakah setiap kita akan bangga berjumpa dengan Dia? Itu pertanyaannya. Apakah kita akan puas? Apakah kita akan optimis seperti Paulus yang di akhir hidupnya dia berani mengatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang disediakan Allah? Apakah kita bisa berkata seperti dia, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, aku telah mencapai garis akhir? Apakah kita dengan optimis bisa menyambut akhir dari hidup kita? Kalau belum, masih ada kesempatan. Hari ini ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara, mari saudara jangan keraskan hatimu. Mari di momen ulang tahun gereja yang tercinta ini, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani lebih sungguh. Kalau selama ini saudara sudah pelayanan tapi asal-asalan, kalau selama ini saudara pelayanan tapi lebih banyak mengeluarkan keluhan
daripada ucapan syukur, lebih banyak saudara itu melayaninya dengan berat hati. Tiap kali hari Minggu saudara bangun dan saudara merasa, aduh pelayanan lagi, begitu banyak yang harus dilakukan. Maka kita perlu cek kerohanian kita. Dan kita perlu bertanya, apakah kita sudah melayani dengan serius? Bagaimana kalau Tuhan datang dan menilai hasil pekerjaan kita? Mari saudara, kita yang mengasihi gereja ini, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan meletakkan aku di gereja ini supaya aku bertumbuh di dalamnya dan supaya aku menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita berani berdoa, Tuhan buka mataku supaya aku melihat karunia apa yang Tuhan berikan kepada aku. Dan mari masing-masing kita berpusat kepada Injil sehingga apapun yang kita lakukan, whatever we do in our ministry in this church, kita memastikan bahwa kita hanya membicarakan tentang Injil. Bahwa kita hanya menghidupi Injil. Dan kita membiarkan Injil untuk menguasai seluruh praktek gerejawi di tempat ini. Dan kita juga mau belajar serius melayani Tuhan. Lebih serius lagi melayani Tuhan. Terus mengevaluasi pelayanan kita. Supaya setiap hari kita semakin dimampukan Tuhan. Ditopang oleh anugerahnya. Kita mampu memberikan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Bukan supaya Tuhan lebih mengasihi kita. Tapi karena kita tahu Tuhan sudah mengasihi kita begitu rupa. Kalau saya mengatakan begini di dalam media sosial saya, kita ini yang sadar bahwa Tuhan telah mati beneran untuk kita, maka kita tidak akan melayani asal-asalan. Justru sebaliknya, orang yang sadar bahwa Tuhan telah mati beneran buat dia, orang itu akan mati-matian melayani Tuhan. Sudahkah kita sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara dan saya? Bahwa dia telah membayar harganya lunas di atas kayu salib untuk mendapatkan kita. Sudah sepatutnya kita memberi diri kita ini kepada Tuhan. Dan hanya kepada Tuhan saja. Kiranya kita terus diingatkan di mana kita berdiri. Yaitu pada Kristus saja. Tidak ada fondasi yang lain. Ada sebuah himne yang kuno yang terkenal sekali. Tidak ada fondasi lain, dasar lain selain Kristus. Dasar yang lain pasti runtuh. Hanya di atas batu karang yang teguh kita akan mampu untuk kukuh menghadapi apapun ke depan. Saya percaya Tuhan akan menopang kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong gereja ini dan setiap jemaatnya, supaya setiap jemaat di sini digairahkan kembali oleh firman Tuhan yang baru saja diberitakan, supaya mereka dengan bersemangat memberi diri mereka melayani Tuhan di tempat ini maupun melalui tempat ini. Kami sungguh berdoa supaya tidak ada kasih karunia pelayanan apapun yang tidak dikembangkan, yang disia-siakan. Kami berdoa supaya setiap orang secara optimal memberi diri mereka kepada Tuhan, dan biarlah mereka mendasarkan semua pelayanannya kepada Injil Kristus, kematian dan kebangkitannya yang membawa kasih karunia sempurna dalam hidup kami. Dan biarlah setiap hari kami selalu memberikan pelayanan kehidupan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati dan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya di momen yang sangat spesial ini. Tuhan memberkati kita. Sungguh besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama dengan segenap umat percaya di berbagai tempat, mari kita kembali mengikrarkan pengakuan kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita pada pagi hari ini. Saya akan menuntun Bapak Ibu sekalian dan silahkan mengaminkannya di rumah masing-masing. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami bersyukur di hadapan-Mu. Karena di momen yang indah ini ya Tuhan, kami boleh merasakan anugerah dan kebesaran Tuhan yang bukan hanya menuntun gereja-Mu GKKA Indonesia Jemaat Surabaya di dalam perjalanan yang berusia 68 tahun. Tetapi secara pribadi Engkau menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Dari generasi ke generasi kasih-Mu tidak pernah berubah, yang terus menyertai dan memelihara hidup kami. Secara khusus di tengah masa-masa yang sulit ini ya Tuhan, kami melihat pemeliharaan Tuhan yang masih begitu nyata. Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami bergereja. Bahkan kami boleh menaikkan kebaktian syukur kami hari ini. Tuhan, kami bersyukur karena di dalam gereja-Mu ini Engkau membangkitkan orang-orang yang begitu setia untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hamba-hamba Tuhan Kau kirimkan di tempat ini satu persatu untuk boleh melayani, mengembangkan pekerjaan yang Tuhan sudah tanamkan 68 tahun yang lalu. Karena itu ya Tuhan, kami bersyukur untuk jerih lelah setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh berbagian melayani di tempat ini. Tak kalah pentingnya ya Tuhan, kami juga bersyukur dari generasi ke generasi Engkau membangkitkan para diaken di tempat ini untuk melayani pekerjaan Tuhan dan duduk di dalam periode kepengurusan mereka yang berjerih lelah ya Tuhan, menguras tenaga, waktu, pikiran, daya mereka. Tetapi mereka boleh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para guru-guru sekolah minggu yang begitu setia mengajar anak-anak di tempat ini. Yang sedari kecil mereka sudah ditanamkan benih firman Tuhan. Itu semua karena kemurahan yang Tuhan nyatakan untuk memanggil para guru-guru sekolah minggu yang ada. Juga kami bersyukur untuk para pengurus komisi dan bidang ya Tuhan, yang boleh berbagian bersama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan, khususnya di setiap bidang dan komisi ya Tuhan. Mereka memperhatikan kelompok-kelompok masing-masing di dalam bidang dan misi yang ada, sehingga seluruh keberadaan jemaat Tuhan di tempat ini boleh terhisap di dalam satu fokus yang tidak lain adalah Kristus itu sendiri. Tuhan, kami bersyukur untuk keberadaan gereja kami di usia ke-68 tahun ini. Engkau menyertai perjalanannya sampai kesudahan zaman nanti. Karena itu ya Tuhan, kami rindu boleh menyerahkan kehidupan kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Pimpin setiap kami Tuhan, pimpin gereja-Mu, khususnya di kota Surabaya ini. Sehingga nama-Mu boleh dimuliakan dan ditinggikan.
Dan biarlah banyak orang dibawa untuk mengenal Tuhan Sang Juru Selamat. Ini doa kami Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami tinggikan dan kami muliakan. Kami alaskan doa kami. Amin. Harapanku hanyalah dalam Yesus, segala kemuliaan baginya. Saat usai nanti, ku kan terus memuji karena Dia Kristus dalamku. Di ulang tahun yang ke-68 ini, mari kita sebagai gereja Tuhan sekali lagi mengarahkan mata hati kepada Kristus, Sang Pemilik dan Kepala gereja ini. Melewati tantangan dan kemenangan, kesulitan dan sukacita, kita senantiasa berharap dan bermegah dalam Kristus. Mengerjakan pekerjaan yang masih Ia percayakan, mengembangkan kerajaan sorga lewat komunitas iman ini, kita menyatakan kemuliaan nama Kristus saja. Dalam keseharian dan kesibukan, dalam hidup pribadi, keluarga, dan pelayanan, kiranya kita senantiasa mempersembahkan diri kepada Kristus Sang Penebus. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu. Kekuatanku, harapanku hanya Yesus. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. Now I seek no greater honor than just to know Him more, and to count my gains but losses for the glory of my Lord. In Christ alone
经决定要跟随耶稣，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Salib di depan, dunia ku tinggal. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oh Kristus, ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, harapanku, hanya Yesus. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.